Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ulfa Siti Nur Aini Estat Emstat, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrosesan teks Prodi Sains Data Universitas Negeri Surabaya. Di sini, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari ide proyek kami yang berjudulkan Analisis Sentimen Publik melalui YouTube terhadap seruan boykot Trans 7 pasca polemik pesantren. Next. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Arim Bidebi Setioningrum dengan NIM belakang 186. Perkenalkan, nama saya Atiati Salisa dengan NIM 223. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM akhir 060. Baik, latar belakang. Nah, di era digital ini, cara masyarakat untuk berasumsi atau berkomentar itu dapat melalui platform media sosial, salah satunya yaitu aplikasi YouTube. Nah, aplikasi YouTube ini menjadikan ruang diskusi publik yang paling dinamis dan tidak terfilter. Komentar di YouTube merupakan asumsi masyarakat yang di dalamnya terdapat emosional langsung dari masyarakat. Dengan ini menunjukkan adanya desentralisasi opini publik di mana setiap individu memiliki eh suara yang dapat mempengaruhi citra lembaga atau perusahaan besar. Nah, belakangan ini salah satu stasiun televisi yaitu Trans 7 menjadi subjek perhatian publik menyusul polemik yang melibatkan isu sensitif terkait pesantren atau lembaga pendidikan. Nah, puncaknya adalah seruan boikot masif. Seruan boikot ini bukan hanya ancaman moral, tetapi juga memiliki dampak bisnis yang nyata, berpotensi mempengaruhi rating, pendapatan iklan, dan hubungan perusahaan dengan mitra yang bersangkutan. Selanjutnya adalah tujuan. Nah, berdasarkan dari latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis sentimen publik secara komprehensif terhadap komentar di aplikasi YouTube untuk mengukur, mengklasifikasi, dan mengidentifikasi pola sentimen yang terbentuk pasca polemik pesantren, sehingga dapat memberikan wawasan terukur mengenai penerimaan atau penolakan publik terhadap seruan boikot Trans 7. Selanjutnya, manfaat. Jadi, penelitian ini memiliki manfaat utama yaitu melakukan pengukuran opini publik yang objektif terhadap polemik pesantren dan seruan boikot tersetuju di ranah digital. Manfaat praktisnya mencakup identifikasi pemicu utama sentimen negatif, yakni narasi atau isu spesifik yang paling sering memicu penolakan yang sangat penting bagi lembaga penyiaran untuk perbaikan etika jurnalistik dan strategi komunikasi krisis. Selain itu, hasil analisis dapat menjadi alat monitoring bagi pihak pesantren untuk memahami persepsi yang beredar, serta menjadi data pendukung bagi regulator seperti KPI dalam penilaian tingkat kegaduhan. Jadi di sini kami uh, memakai publikasi acuan dari beberapa penelitian yang relevan. Yang pertama ada jurnal yang ditulis oleh Habayati et al. Pada tahun 2023 dengan penerapan algoritma TF-IDF dan Naive Bayes. Jadi hasil kombinasi kedua metode tersebut mampu mengelompokkan ulasan positif dan negatif dengan akurasi yang baik. Dan yang kedua ini ada jurnal dari Saputra et al. Pada tahun 2019 dengan judul Implementasi Sentimen Analisis Komentar Channel Video Pelayanan Pemerintah di YouTube menggunakan algoritma Naive Bayes. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pre-processing yang tepat agar hasil klasifikasi lebih akurat. Selanjutnya ada jurnal yang ditulis oleh Ansya et al. Pada tahun 2024 yang melakukan analisis sentimen terhadap komentar YouTube dengan menggunakan metode Naive Bayes. Dalam penelitian ini, peneliti menyoroti efektivitas algoritma Naive Bayes dalam mengidentifikasi opini publik terhadap isu sosial. Yang terakhir ini ada penelitian dari Zafira pada pada tahun 2021 juga melakukan penelitian serupa dengan menggunakan algoritma Naive Bayes. Mereka menegaskan bahwa Naive Bayes merupakan salah satu metode klasifikasi yang paling sederhana namun efisien dan pengolahan teks terutama untuk data dengan jumlah besar. Oke,
Jadi ide proyek ini secara garis besar yang pertama itu adalah isu boykot Trans 7 ramai diperbincangkan di media sosial, terutama di aplikasi YouTube. Kemudian yang kedua, komentar dari pengguna YouTube mencerminkan opini publik terhadap isu tersebut. Yang ketiga, proyek ini bertujuan menganalisis sentimen publik eh, positif, negatif, atau komentar yang netral dari komentar YouTube. Yang keempat, ada data diperoleh menggunakan web scraping dari beberapa video yang membahas topik boykot Trans 7. Yang terakhir ada analisis dilakukan menggunakan metode TF-IDF untuk pembobotan kata dan naif bias sebagai model klasifikasi sentimen. Next. Selanjutnya adalah diagram alur. Nah, dari proyek kami melakukan step by step dari proyek kami. Yang pertama adalah pengambilan data. Nah, pengambilan data ini kita mengumpulkan data dari komentar dari beberapa video dari YouTube menggunakan YouTube Data API. Nah, yang kedua adalah pre-processing. Nah, teknik ini adalah untuk membersihkan dan mempersiapkan teks sebelum dilakukan feature engineering. Nah, yang ketiga adalah feature engineering. Feature engineering ini mengubah teks menjadi bentuk numerik dengan TF-IDF. Yang selanjutnya adalah teknik modeling. Teknik modeling ini adalah mengklasifikasikan sentimen yang menggunakan algoritma naïve Bayes, yaitu bisa positif, negatif, ataupun netral. Nah, yang selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi ini untuk mengukur akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Selanjutnya, setelah melakukan evaluasi model, kita melakukan visualisasi dan interpretasi data. Nah, visualisasi ini menampilkan hasil dalam bentuk grafik atau diagram sehingga mudah untuk dibaca oleh pembaca. Selanjutnya adalah teknik pre-processing. Nah, teknik processing ini adalah sebelum kita melakukan fit engineering, kita melakukan pre-processing agar data kita tuh bersih dan siap untuk dilakukan next step. So, yang pertama adalah case folding. Case folding ini adalah untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Jadi nanti huruf kapitalnya itu diubah menjadi huruf kecil agar semuanya bisa terbaca. Nah, yang kedua adalah cleaning. Cleaning ini untuk menghapus tanda baca, angka, emoji, link, dan tanda baca unik yang lainnya. Yang ketiga adalah tokenizing. Tokenizing ini untuk memecah kalimat menjadi kata-kata. Jadi beberapa kali satu kalimat itu ada beberapa kata. Nah, di kata-kata tersebut dipisah-pisah. Jadi yang ketiga adalah stop word removal. Stop word removal ini untuk menghapus kata umum seperti yang, dan, di, pada, dan lain-lain karena kata-kata stop word ini tidak terlalu penting digunakan dalam merepresentasikan hasil. Yang selanjutnya adalah normalisasi. Normalisasi ini mengubah kata yang tidak baku menjadi baku, seperti gak atau BGT itu tidak baku nanti akan menjadi kata baku seperti banget atau enggak gitu. Nah, selanjutnya adalah stemming. Stemming ini mengubah kata ke bentuk dasarnya, seperti menonton nanti akan diubah menjadi tonton dan yang lainnya. Jadi nanti akan diubah menjadi ke bentuk dasar dan berbagai kata itu akan menjadi bentuk dasarnya. Yang ketiga, dari proses pre-processing ini akan menghasilkan hasil akhir yaitu teks menjadi lebih rapi dan siap digunakan untuk analisis sentimen. Selanjutnya adalah feature engineering. Jadi feature engineering ini adalah step setelah melakukan pre-processing, yaitu mengubah teks komentar menjadi bentuk angka agar bisa diproses oleh model machine learning. Feature engineering ini membantu komputer untuk memahami teks dalam bentuk numerik yang bisa diolah lebih lanjut untuk analisis sentimen. Nah, langkah-langkahnya sebagai berikut. Next. Yang pertama ada representasi teks dengan metode TF-IDF. Di sini adalah menghitung seberapa penting sebuah kata dalam kumpulan komentar. Nah, kata yang sering muncul di semua komentar akan memiliki titik bobot yang kecil. Kemudian kata yang jarang tapi penting akan memiliki bobot yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah matriks TF-IDF. Hasilnya berupa tabel besar berisikan nilai bobot setiap kata untuk setiap komentar. Kemudian yang ketiga itu adalah namanya data siap untuk model naïve Bayes. Ini setelah diubah menjadi angka, data siap untuk diklasifikasikan menjadi sentimen. Ada yang positif, negatif, atau netral. Next. Selanjutnya ada model left bias. Jadi mengklasifikasikan komentar YouTube menjadi sentimen positif, negatif, dan netral itu berdasarkan hasil pembobotan TF-IDF. Yang pertama ini ada input data dari TF-IDF. Yang pertama data hasil filter engineering berupa angka dimasukkan ke model left bias. Setiap komentar direpresentasikan oleh bobot kata-katanya. Yang kedua ada perhitungan probabilitas. Jadi net bias ini menghitung peluang suatu komentar termasuk ke kelas tertentu, serta mencari kemungkinan terbesar komentar termasuk ke sentimen positif, negatif, atau netral.
Untuk yang ketiga ini prediksi sentimen. Jadi komentar diklasifikasikan ke kelas dengan probabilitas tinggi. Contoh dimasukkan ke sentimen negatif. Ini seperti contoh komentar tersetuju, tidak pantas. Dan untuk yang contoh komen positifnya ini ada acaranya bagus dan mendidik. Untuk selanjutnya nomor 4 ini evaluasi model. Yang pertama, mengukur seberapa akurat prediksi model dengan data uji. Yang kedua, menggunakan matriks seperti akurasi, presisi, recall, dan status score. Nah, rencana output dari proyek kami ini adalah yang pertama dataset komentar YouTube, yaitu baik mentah maupun setelah nanti dibersihkan. Yang kedua adalah visualisasi data seperti diagram sentimen dan word cloud untuk mempermudah kita untuk membaca hasil dari eh, melakukan proyek ini. Yang ketiga adalah model analisis sentimen berbasis naive Bayes dengan pembobotan TF-IDF. Selanjutnya adalah laporan hasil analisis, yaitu berupa proporsi sentimen publik yang positif, negatif, ataupun netral. Selanjutnya adalah dashboard interaktif untuk menampilkan hasil analisis secara visual. Sudah di penghujung presentasi. Eh, Apabila ada salah kata, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.